kehidupan anak ya. Tidak hanya sekedar itu. Nah, karena kadang ada banyak ibu sekarang, apa yang tidak punya ibu sekarang ya. Yang namanya ponsel ini selalu update ya. Jangan sampai pakai data ini telat ya. Namun karena perhatian terhadap terhadap medsos ya, terhadap gadget dan seterusnya sampai melupakan perhatiannya terhadap anak. Nah, sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana juga ini mohon maaf juga ini kalau kita mungkin bagi yang muslim ya, ASI itu sudah dibahas di Quran ya. Bagaimana 1000 hari umur anak ini juga ditentukan oleh ASI. Sekarang banyak yang mencari model baru kehidupan, gaya baru. Sepertinya ada kebanggaan kalau kita tidak memberikan ASI pada anak-anak kita. Padahal ASI ini adalah sumber energi, nutrisi yang luar biasa kompleks dan luar biasa lengkap. Dan juga tentu aspek-aspek yang lainnya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan bagaimana perhatian masyarakat desa terhadap kesehatan ibu dan anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, stunting tidak hanya sekedar kita bicara ini stunting, karena itu multiplier effect ya. Ketika generasi kita banyak stunting ya, yang kini ya kita sedang berfokus untuk menurunkan itu ya. Nah, seluruh bangsa Indonesia fokus itu, bahkan baru saja ya seluruh rektor pimpinan universitas ya, seluruh rektor itu diminta dukungannya terhadap penanganan stunting. Ini menunjukkan apa? Perhatian besar negara terhadap persoalan stunting. Karena apa? Ini multiplier effect dan berkepanjangan. Ketika generasi kita gagal tumbuh ya dan juga kecerdasannya menurun, ini sudah kita pastikan ini adalah akan berinvestasi buruk ya kepada masa depan bangsa kita. Nah, diskusi ini tentu sangat menarik, Mbak Audi, Pak Ali, dan Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita saksikan, kita cermati ya, dan mudah-mudahan ada tip-tip dan strategi yang gitu ya dari para narasumber bagaimana best practice ya untuk kita bisa ikut menangani stunting. Mungkin dari langkah-langkah kecil kita ya di masyarakat ya dengan program-program edukasi, pengabdian masyarakat, dengan program penyuluhan, atau mungkin kita sekarang eranya adalah era digital. Kita bisa memberikan pesan-pesan ya lewat media online, kita bisa memberikan pesan yang baik, pesan-pesan tentang bagaimana perhatian kita terhadap keluarga, perhatian kita terhadap ibu dan anak kita, lebih-lebih adalah generasi kita yang akan datang, yang memimpin negeri ini bukan kita, tapi adalah generasi-generasi yang akan kita lahirkan pada hari-hari ini. Selamat mengikuti diskusi ya ngopi Selasa yang ke-35 dan sekaligus ya selamat melanjutkan ibadah puasa menyongsong Lebaran. Semoga sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Yuli, selalu menarik ya. Selalu banyak yang baru, jadi saya selalu tunggu-tunggu. Jadi saya selalu kasih PR juga sama Mbak Winda. Mbak Winda dipastikan Prof. Yuli selalu hadir. Terima kasih ya Prof, selalu setia mengawal dan membuka Ngopi Selasa. Seperti yang disampaikan, semoga memberikan manfaat untuk kita semua pagi ini. Saya mau menyapa juga ada Ibu Ani dan Ibu Siska dari Universitas Parahyangan. Ini juga akhirnya menjadi, kalau saya lihat, menjadi peserta setia Ngopi Selasa nih. Jadi mudah-mudahan diviralkan ya Ngopi Selasa supaya memberi banyak kebaikan untuk pihak-pihak yang bukan hanya desa saja, tapi juga peserta yang sebetulnya sangat beragam kalau melihat jumlah atau ragam peserta kita yang mengikuti kegiatan Ngopi Selasa ini. Begitu. Saya share sedikit sebelum saya serahkan kepada Ibu Moderator. Kegiatan ini sebetulnya adalah sebagai salah satu upaya juga untuk mensosialisasikan atau memperkenalkan untuk yang belum kenal gitu ya. Kita punya platform Universitas Membangun Desa. Platform ini kita bangun dulu ketika memulai portfolio UMD, menjawab pertanyaan dari perguruan tinggi atau bahkan dari desa. Kalau mau menggandeng
perguruan tinggi gitu ya untuk melakukan pembangunan desa kira-kira seperti apa gitu ya, bagaimana caranya sehingga kami bisa dapat partner yang pas gitu. Dan ini sebetulnya menjadi hal yang sama juga untuk perguruan tinggi, punya satu tema atau punya satu hal yang baik yang bisa di-share untuk desa, hanya desa mana sih yang kira-kira paling pas gitu. Jadi memang platform ini kita buat untuk mengkoneksikan antara desa, perguruan tinggi, dan pihak swasta sebetulnya. Jadi ada tiga peran utama: desa, perguruan tinggi, kemudian swasta atau individu. Di sini kalau misalnya mau ini sudah banyak sekali perguruan tinggi yang tergabung di dalam platform UMD ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh mengunjungi websitenya UMD atau platform ini, nanti saya akan share linknya di chat room. Ini sebetulnya digunakan, banyak yang menggunakan platform ini untuk mendownload informasi gitu ya, banyak yang menggunakan untuk mencari jejaring baru atau untuk menggandeng mitra baru. Hasil-hasil yang memang di-share oleh teman-teman di dalam kolom-kolom yang ada di sini, ruang artikel atau ruang informasi, sebetulnya bisa dijadikan resource untuk sumber penelitian juga, bahkan untuk branding. Ini yang sebetulnya kita coba kenalkan ya, gunakanlah platform ini untuk branding, baik untuk desa Bapak Ibu gitu ya, untuk perguruan tinggi Bapak Ibu, karena sebetulnya ada ruang informasi dan ada ruang artikel yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk sharing berbagai banyak kegiatan yang menjadi andalan desa, perguruan tinggi atau perusahaan Bapak Ibu. Jadi itu tentang platform UMD. Di sini sebetulnya juga ada cara bagaimana berjejaring, memang sebaiknya menjadi user gitu ya, karena kalau nggak jadi user nggak bisa colek perguruan tinggi atau desanya. Tapi ini memunculkan bagaimana cara kerja UMD baik oleh pemerintah, universitas maupun swasta atau individu gitu ya. Kemudian ini ada sedikit brief tentang apa itu UMD gitu ya, kolaborasi melalui implementasi KKN tematik. Kemudian UMD ini atau platform ini sudah didukung oleh teman-teman di Ekosis, teman-teman di beberapa startup gitu ya, termasuk Tokopedia dan beberapa marketplace juga. Jadi Bapak Ibu boleh mengoptimalkan platform yang tersedia dan bisa dimakan oleh semua pihak tanpa terkecuali secara gratis gitu. Jadi nggak usah pakai bayar-bayar begitu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya hantarkan diskusi pagi ini kepada Ibu Moderator ya, Mbak Moderator Mbak Ulan sudah hadir. Coba kita tes dulu. Oke, sudah ada Dr. Gigi Agustin Wulansari. Sebelum mengantar, saya kasih pantun Mbak Ulan. Main ke desa mencari daun pandan. Untuk diolah sajian berbuka. Ngopi Selasa edisi Ramadan setia tayang untuk Anda. Silakan Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Oli. Alhamdulillah ya kita selalu diberi kesehatan ini sehingga meskipun di bulan puasa ini kita tetap bersemangat, kita tetap optimis untuk menjalani kehidupan ini ya, untuk tetap memberdaya ya, untuk tetap membumi demi Indonesia. Nah, di sini stunting ini ya seperti yang sudah bahwa kita di Ngopi Selasa ini sudah banyak kali mengkaji tentang stunting karena stunting ini terasa tidak ada habisnya untuk dikaji ya, baik dari bidang kesehatannya yang kemarin itu di bidang kesehatannya, kemudian di bidang pemberdayaan masyarakatnya, dan yang kali ini berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, berhubungan dengan perekonomian nasional, karena stunting ini menjadi ancaman ya, bagi ancaman bukan bagi ancaman bagi Indonesia tetapi bagi generasi penerus bangsa, karena kalau misalnya masyarakatnya itu banyak yang stunting, maka secara otomatis kualitas sumber daya manusianya juga kurang bagus, dan ini yang menjadi motor penggerak perekonomian nasional juga kurang optimal. Nah, di sini di Ngopi Selasa kali ini kita akan membahas tentang KKN tematik yang berhubungan dengan stunting yang dikaitkan dengan perekonomian, kemudian kewirausahaan yang ada di desa. Sebelum ke materi yang pertama yang dari Bapak
Pak Zainal tentang mengapa sih KKN tematik itu dari UPN Veteran Jawa Timur. Ini saya hantarkan juga buah pantun ya. Ini belajar pantun ini. Jalan-jalan ke Tapanuli, jangan lupa membeli madue. Pemberdayaan masyarakat merupakan solusi terkini di mana masyarakat bisa berdaya dan maju. Monggo Pak Zainal, kami persilakan, waktunya 15 menit untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Yuli, Pak Ali, Pak Gustin, sahabat-sahabat dan senior saya, Mbak Oli yang sudah berkenan undang saya, Mbak Winda, apa kabar Mbak Win? Pisangnya masih banyak Mbak? Masih ada yang titipan Kirana masih menunggu ini Pak. Monggo. Iya, yang saya banggakan ada Bu Dias, Ibu Sekretaris Lurah Milenial gitu Bu, dari Kota Blitar, yang beberapa tahun berinteraksi dengan saya dan UPN untuk KKN dan program-program demokrasi di Kota Blitar. Juga Bapak Ibu dosen dari kampus lain yang berkenan hadir, jika diperkenankan, karena kami UPN ini kan tahun ini kan dituntut oleh pimpinan untuk menyerap sebanyak mungkin mahasiswa ke program MBKM. Kalau kita mengandalkan program MBKM magang, studi independen, dan lain-lain itu kan seleksinya ketat dan tidak semua mahasiswa bisa terserap. Nah, solusi yang kami tawarkan ke pimpinan itu adalah bagaimana kalau kita KKN MBKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa semester 6 dan itu tanpa kecuali. Nah, akhirnya program MBKM, KKN MBKM itu kami desain supaya bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa semester 6 angkatan 2019. Supaya bisa diikuti oleh seluruhnya, maka kami harus membuat beberapa skema yang memang sesuai core keilmuan kajian yang dimiliki oleh UPN, juga bidang pengabdian unggulan yang dimiliki oleh UPN. Nah, 4 skema itu adalah kami rancang bernama Desa Bebas Stunting, Desa Perekonomian dan Kewirausahaan, ada Desa Wisata, dan satunya Desa Ekonomi, Desa Bebas Stunting, Pariwisata. Kok lali sih toh? Oke lah. Nah, untuk Desa Bebas Stunting itu kebetulan kami punya rekam jejak lama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ketika kami audiensi ke BKKBN Jawa Timur, rupanya saat itu sedang membentuk tim pendamping perguruan tinggi untuk percepatan penurunan stunting. Ketika tim itu kemudian masih merancang berbagai program, UPN masuk sudah membawa konsep KKN Desa Bebas Stunting, dan ini langsung mendapat support dari BKKBN, dan itu dilaporkan sebagai salah satu program BKKBN Provinsi Jawa Timur. Nah, kami diberi beberapa keleluasaan untuk memilih lokasi di skema bebas stunting ini. Ketika penamaan kami beri nama Desa Bebas Stunting, itu dibalik penamaan itu adalah semangat bahwa kita ingin membebaskan desa itu dari stunting. Jadi bukan hanya penurunan, kita ingin membebaskan. Itu semangat itu kemudian di support benar oleh BKKBN Jawa Timur. Kami beri lokus, ada beberapa lokus sebenarnya, ada Mojokerto, ada Bangkalan, ada Pamekasan, ada Sampang, ada Bondowoso, Bojonegoro, dan banyak ya. Tapi kami melihat beberapa MUI yang kami punya. Nah, salah satu yang paling mungkin adalah Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto ini juga atas rekomendasi dari BKKBN Jawa Timur, karena Kabupaten Mojokerto itu memiliki prestasi kesertaan pada PIK remajanya terbaik nasional. Jadi supaya tidak berat untuk KKN ini, kami ditempatkan di Kabupaten Mojokerto. Nah, Kabupaten Mojokerto itu lokasinya kami disusi dengan BKKBN Jawa Timur. Meskipun sebenarnya ketika kami turun ke lapangan, itu lagi tinggi-tingginya Omikron, kami sempat, KKN belum bisa turun, Pak. Jadi seminggu itu kami belum bisa turun. Adik-adik masih daring, tapi dengan bantuan Bakes Bangpol dan pihak kecamatan menerima
dengan baik supaya kami bisa hybrid ya di sebagian daring sebagian luring. Nah, stunting karena di UPN itu tidak memiliki fakultas atau keilmuan terkait dengan kesehatan, keperawatan, kedokteran, gizi, tapi kami memiliki teknologi pangan, kami memiliki sistem informasi, kami memiliki informatika, kami memiliki komunikasi yang memang kuat dikaitkan dengan gizi sensitif ya, bukan gizi yang yang inti tadi. Jadi kami menggarap, karena menurut BKKBN 30% itu stunting itu lebih kaitannya dengan kesehatan, jadi 30%. Yang 70% itu lebih ke gizi sensitif, jadi terkait dengan lingkungan, mindset, pernikahan dini, kemiskinan, itu mempengaruhi stunting 70%, dan kami intervensinya dari 70% itu. Nah, untuk itulah dalam waktu dekat kami harus merancang rencana pembelajaran supaya adik-adik ketika berada di lapangan selama 1 semester itu tidak sia-sia, mereka harus mendapatkan dan melakukan program untuk mendampingi desa. Skemanya adalah begini, aturannya di kami itu. Satu desa untuk skema itu hanya boleh didampingi oleh 1 skema. Nah, skema stunting itu hanya boleh 10 orang satu kelompoknya. Dan mereka berada di lapangan selama 3 bulan penuh, yang sesuai masa hitungan jam kerja KKN. 1 bulan di awal mereka menyiapkan proposal, merancang kolaborasi, menyusun partisipasi, kemudian membuat rancangan kemitraan dengan berbagai stakeholder terkait untuk pendanaan dan program. Kemudian setelah proposal oke, setujui oleh DPL dan dipresentasikan, mereka baru boleh turun lapangan dan 3 bulan mendampingi di sana. Nah, 1 bulan terakhir mereka akan menyusun laporan dan kegiatan. Nah, ini saya izin share screen untuk RPS yang 20 SKS di UPN. Saya nggak bisa share screen. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini sangat berbeda dengan KKN reguler yang hanya 2 SKS. Tuntutan dan luarannya ini lebih berat sebagaimana adik-adik menjalankan KKN atau perkuliahan di lapangan 1 semester. Ini bahan kajian yang mereka harus lakukan. Jadi selama 1 semester ini adik-adik harus melakukan analisis situasi dan pendataan keluarga di lokasi. Analisis situasi mencakup data-data yang ada di BPS Kabupaten Mojokerto atau Kecamatan Ngoro ya. Semua lokasi kita ada di Kecamatan Ngoro, 10 desa. Nah, mereka akan melakukan analisis situasi, pemetaan, bagaimana kondisi regulasinya, anggarannya, sampai anggaran APBDes-nya, kemudian program intervensinya apa, pemetaan stakeholder yang bisa mendukung TPPPS atau tim percepatan penurunan stunting yang di-SK-kan Bupati, kemudian LSM yang terlibat, kemudian juga adakah best practice yang memiliki basis kearifan lokal terkait dengan stunting di tiap-tiap desa. Nah, itu mereka membuat analisis situasi. Analisis situasi itu kemudian menjadikan dasar mereka untuk menyusun proposal dan kegiatan. Adik-adik juga melakukan pemetaan data keluarga karena keterjangkauan BKKBN Jatim, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana di Kabupaten Blitar tidak cukup panjang hingga sampai ke dusun. Nah, dibantu oleh adik-adik KKN itu untuk melakukan pemetaan data keluarga. Meski formulir dan kelengkapan itu sudah tersedia di Dinas Kesehatan. Adik-adik kemudian juga harus melakukan FGD ya, atau rembuk stunting yang dalam skala desa. Itu menjadi penting karena rembuk stunting di level desa itu menjadi dasar bagi pemrograman kegiatan-kegiatan kreatif terkait dengan penanganan stunting termasuk pendanaannya. Nah, APBDes di Kabupaten Mojokerto saya lihat memiliki fleksibilitas untuk pengalokasian kegiatan. Jadi selama itu penting, mendesak dan mendukung sinkronisasi program pemerintah dan nasional, itu APBDes bisa diarahkan untuk mendukung program-program mendesak dan keadaan darurat. Salah satunya adalah stunting.
Kemudian adik-adik juga diperbolehkan untuk membangun kemitraan dengan beberapa perusahaan di Ngoro, di Kabupaten Mojokerto itu cukup banyak perusahaan sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik untuk mencari CSR terkait program-program yang mereka rancang ini. Nah, ini 10 poin yang mereka harus lakukan di lokasi dengan CPL-nya seperti itu. Nanti akan saya share ke Bapak Ibu bagaimana RPS ini. Harapan kami bahwa RPS ini bukan sesuatu yang sempurna, karena RPS ini juga kami susun bersama BKKBN, jadi ada tim akademis dari BKKBN yang kami diskusi selama 1 minggu, jadi seminggu itu 3 kali pertemuan untuk membahas RPS ini cocok nggak, termasuk yang kurang yang mana gitu ya, masuk penerapan aplikasi Esimil dan lain-lain. Nah, tahapan-tahapan adik-adik dalam 3 bulan itu ada mulai penyiapan program, mereka menyusun proposal itu sudah ada nilai SKS-nya. Kemudian setiap tahapan itu juga ada nilai SKS-nya, dan rekognisi ini kita kerjasama dari LPPM dengan program studi. Program KKN itu yang membuat LPPM, jadi Kapus Dimas dari pusat Dimas dan KKN. Kemudian rekognisi itu adalah disiapkan oleh Prodi. Jadi kalau mahasiswa ngambil 20 SKS, sebelum mereka ngambil KKN dan PKM, mereka harus dapat kepastian dari program studi. You kalau mau ambil 20 SKS, nanti konversi mata kuliahmu itu 1 semester ini. Setuju, ditandatangani Prodi kirim ke LPPM. Jadi nanti kalau adik-adik sudah selesai KKN tematik MBKM dan dapat nilai dari DPL, mereka juga akan mendapatkan nilai dari dosen pendamping pembimbing MBKM dari Prodi. Jadi ada 2 dosen pendamping, yang satu di lapangan itu DPL itu di SK-kan oleh rektor melalui LPPM, kemudian SK dosen pembimbing MBKM itu SK dekan. Jadi yang satu itu mengurusi konten pelaporan supaya sesuai dengan luaran yang dituntut oleh mata kuliah, sementara DPL itu mendapatkan pendampingan supaya program adik-adik sesuai dengan luaran yang disyaratkan oleh LPPM. Ujung-ujungnya adalah ujungnya adalah semua program itu harus mendukung kinerja. Tidak ada satupun luaran yang tidak mendukung kinerja. Jadi mulai pemberitaan, kemudian artikel ilmiah, kemudian modul pengabdian masyarakat, dan inovasi teknologi, hak cipta, semuanya adalah berujung pada kinerja universitas. Jadi ada IKU, indeks kinerja utama universitas itu. Kemudian mendukung kinerja dekan, pengusaha prodi, semuanya mendukung kinerja. Jadi itu beberapa rancangan kami ya, mulai sosialisasi, pencanangan, program-program, pendampingan, semuanya menjadi poin-poin yang akan dinilai SKS-nya masing-masing. Ada yang 2 SKS, 2 SKS, ada yang 6 SKS. Nah, nanti terserah prodi. 6 SKS itu berupa mata kuliah apa? Entah itu 3-3 atau 2-2-2, sesuai mata kuliah yang disiapkan oleh program studi. Dan RPS ini sudah kami bagikan dengan sangat terbuka begitu ke beberapa perguruan tinggi yang berada di konsorsium tim percepatan program stunting di Provinsi Jawa Timur itu. Bagi Bapak Ibu, kemudian monggo ini dikembangkan supaya itu menjadi masing-masing perguruan tinggi bisa mengembangkan. Kalau nanti KKN MBKM 20 SKS itu, ini yang tak perbaiki, ini yang harus saya kembangkan, ini yang harus saya maksimalkan. Kurang lebihnya demikian, Ibu. Mohon maaf, kita nanti diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainal, sangat menarik sekali ya terkait MBKM ini, apalagi mengangkat tema stunting, di mana penyusunan RPS-nya sudah bersinergi dengan dan berkolaborasi dengan pihak BKKBN, sehingga output atau luaran dari mahasiswa nantinya tidak hanya berupa nilai, tetapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat, kemudian sinergi dengan program-program yang ada di BKKBN. Ini saya sedikit ada pertanyaan ini, Pak Zainal. Bagaimana mensinergikan, tadi kan dalam penyusunan RPS, kemudian dalam penyusunan program kan sudah berkolaborasi, kemudian berdiskusi dengan pihak BKKBN.
bagaimana dengan keterlibatan desa dalam pelaksanaan program MDKM ini, karena tadi disampaikan juga bahwa nantinya adik-adik itu akan dibagi menjadi beberapa skema. Bagaimana skema itu dikemas sesuai dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh desa. Monggo. Pak Zainal, suaranya nggak masuk. Suaranya Ibu putus-putus saya. Oh, ye. Bagaimana pihak UPN dalam mengemas skema yang sudah dikembangkan, ya, yang sudah dirancang oleh pihak UPN dengan BKKBN itu dengan desa. Oh, ya, baik. Bagaimana merancang program ini sesuai dengan harapan desa. Nah, ini kunci kami adalah kami tugaskan pada DPL ya untuk menjembatani rancangan RPS kami itu dengan adik-adik, dan itu bukan harga mati ya bahwa RPS harus begitu. Ini Mas Saudi nanti di lapangan akan bercerita bagaimana fleksibilitas RPS itu yang terkait dengan program-program. Nah, lebih intensif bagi adik-adik dan lebih mudah bagi adik-adik itu kalau ketika melaksanakan RPS itu adalah memperhatikan luaran. Itu yang penting. Jadi karena kalau kita melihat RPS-nya harus melakukan ini, harus melakukan itu kan agak susah, tapi kita lihat dulu luarannya. Karena kalau luarannya begitu berarti adik-adik sudah menjalankan itu. Dan poin-poin itulah yang akan dihargai oleh program studi. Nah, pihak desa itu ketika adik-adik pertama kali ke sana sempat nanti akan cerita ya Mas Saudi kesulitan pertama dengan puskesmas, bahwa kami itu dianggap anak UPN itu semuanya ahli kesehatan gitu ya, padahal kami KKN kita itu 70% itu non kesehatan yang akan digerakkan, dan ini menjadi best practice baik dari Mas Saudi akan cerita, karena tiap desa itu kondisinya beda, tiap lurah itu kondisinya beda, tapi yang sama adalah pihak kecamatan itu sangat membuka diri terhadap program KKN Desa Bebas Stunting yang ada di Ngoro, Kabupaten Mojokerto ini. Demikian Pak Gusti. Ya, terima kasih Pak Zainal. Sangat menarik sekali karena melihat stunting bukan hanya dari satu perspektif kesehatan, tetapi dari berbagai perspektif yang melibatkan banyak disiplin ilmu, ya Pak Zainal. Oke, terima kasih Pak Zainal. Untuk selanjutnya kami persilakan pada Ibu Luftin Hiasmaningrum, RRS SOS-MM, untuk memberikan paparannya terkait peran mahasiswa selama ada di desa yang dikaitkan dengan kewirausahaan dan pengentasan stunting di desa Panjen Kidul Blitar. Monggo Bu Luftin. Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu, adik dari mahasiswa UPN. Terima kasih atas kesempatannya untuk pagi hari ini kegiatan ngopi Selasa di edisi yang ke-35. Kami dari pihak Kelurahan Kauman bisa diikutsertakan dalam tema yang sangat menarik ini. Pertama, kehadiran dari teman-teman KKN dari UPN ke desa, langsung ke kelurahan. Kalau di kami kan kota Blitar ya, jadi tidak ada desa, jadi langsung kelurahan. Nah itu sangat bermanfaat sekali kehadiran mereka, adik-adik, teman-teman dari mahasiswa ini di masyarakat, karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat di kelurahan seperti itu. Nah, sebenarnya perlu diketahui bahwa untuk stunting sendiri di Kelurahan Kauman itu
ada kasus stunting, sudah terdata juga di kelurahan, tapi hanya sangat sedikit, tidak sampai 1% dari jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Kauman. Jadi sehingga kita untuk pemantauan, pembinaan maupun pendampingannya pun juga sangat mudah gitu untuk monitoringnya. Seperti itu. Nah, untuk kehadiran dari adik-adik KKN ini, teman-teman KKN ini di Kelurahan Kauman sendiri sebenarnya tidak menuju ke spesifik ya, intervensi spesifik terhadap stuntingnya sendiri tidak, karena mereka di sini itu di skema di kewirausahaan ekonomi. Jadi mereka sangat bisa bermanfaat. Ini kehadirannya itu di intervensi yang yang tidak langsung, itu secara tidak langsung, yang sensitif seperti itu. Jadi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, UMKM-nya, sehingga pendapatan di keluarga sendiri untuk kemiskinan sendiri itu juga pasti ada manfaatnya ke situ. Seperti itu. Lalu dari adik-adik sendiri yang di KKN, tadi sudah disampaikan sama Pak Zainal Abidin juga, itu bahwa mereka meskipun sudah ada program kerja yang harus dilakukan, cuman sangat fleksibel sekali melihat dari apa sih yang dibutuhkan di kelurahan, seperti itu. Jadi sangat bisa menyesuaikan, dan mereka juga gerak cepat gitu loh. Misalkan apa Bu ini yang perlu disentuh, yang bagian mana gitu, yang harusnya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk di Kelurahan Kauman sendiri, teman-teman mahasiswa ini mereka intensifnya memang di kewirausahaan ekonomi. Namun ada beberapa program kerja mereka itu yang sebentar saya buka untuk program kerjanya. Ini apa ya? Nah, ini untuk di teknologi tepat guna yang langsung tentang kawasan rumah pangan lestari. Jadi mereka di di satu lingkungan, satu RT, di satu RW itu mereka mempunyai konsep untuk kawasan rumah pangan lestari. Nah, dari sini pasti sangat bermanfaat sekali untuk penurunan stunting itu bisa dilakukan gitu loh, bisa dilakukan dengan konsep mereka ini. Jadi masyarakat sekitar itu mendapatkan pengetahuan, kemampuan untuk budidaya sumber pangan yang memanfaatkan pekarangan rumah mereka sendiri. Seperti itu yang mereka mereka lakukan di wilayah. Seperti itu sih di masyarakat. Untuk kesannya sendiri, untuk kendalanya, saya rasa sampai saat ini belum ada kendala yang berarti. Keberadaan teman-teman mahasiswa KKN ini di masyarakat itu sangat masyarakat juga sangat menyambut dengan antusias seperti itu. Tidak ada yang berpikiran yang negatif terhadap kehadiran teman-teman, itu tidak ada. Jadi fasilitasi dari RT RW setempat itu sudah kami lakukan pada saat mereka datang pembukaan atau launching kegiatan KKN itu. Jadi ketika mereka datang dengan kegiatan launching KKN ini, kita hadirkan RT dan RW, sehingga mereka juga, kehadiran mereka pada saat melakukan program kerja itu disambut hangat oleh masyarakat. Lalu yang perlu kami sampaikan juga itu untuk kemarin kegiatan agenda pemerintah yang dilakukan di kelurahan, itu mereka pun juga
sangat berkontribusi gitu. Mereka juga mengikuti gitu loh, mulai dari ada pameran bazar UMKM, lalu apa namanya kegiatan tradisi yang ada di kelurahan, itu sangat bersentuhan sekali dengan masyarakat dan kehadiran mereka juga sangat dirasakan masyarakat. Sementara seperti itu, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan atau bisa disampaikan lagi. Matur nuwun sangat atas kesempatannya, Bu Bulan. Kami kembalikan lagi. Terima kasih Bu Lutfin, sangat menarik sekali. Dan yang paling menarik ini tentang rumah pangan lestari. Kalau di Jember itu adanya rumah makan lestari. Nah, kalau yang di Blitar itu bagaimana rumah pangan lestari itu? Mungkin bisa lebih diceritakan lebih detail, Bu Lutfin, apakah itu bentuk suatu kewirausahaan yang ada di desa Kecamatan Kepanjen Kidul, atau itu bentuk program pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan peningkatan gizi anak. Monggo Bu Lutfin. Iya, kalau untuk jadi dari bisa disampaikan bahwa istilahnya untuk penanganan stunting ini, kalau misalkan memang tadi juga disampaikan oleh Profesor bahwa sangat multi effect, memang memerlukan beberapa pihak yang harus turun serta dalam menurunkan stunting ini dengan target di tahun 2024 itu Indonesia 14% ya ini kalau dari Perpresnya itu. Sehingga kolaborasi yang dilakukan oleh kelurahan ini sementara pada di kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sendiri itu kami memang ada pembinaan pendampingan keluarga stunting yang itu dilakukan oleh DP3AP 2KB itu singkatannya ya, Dinas yang penting Perlindungan Perempuan dan Anak gitu, dan KB itu panjang banget itu. DP3AP 2KB seperti itu. Itu ada untuk pendampingan keluarga stunting yang di sasarannya itu di kelurahan-kelurahan juga. Jadi kami yang sebagai pendamping, kami menentukan pendamping dan memonitoring keluarga dengan kasus stunting seperti itu. Lalu ada kegiatan yang sangat yang sangat keren memang di Kota Blitar ini, yaitu ada kegiatan RT keren di kami di Kota Blitar ini. Jadi memang kebijakan Wali Kota Blitar itu menurunkan anggaran 50 juta per RT. Seperti itu. Nah, itu diwujudkan 75% itu untuk kegiatan fisik, jadi pembangunan sarana prasarana, dan 35% itu kegiatan non fisik, seperti pembinaan, pelatihan seperti itu. Nah, dari yang sudah jalan di bulan Ramadan ini, mereka dari Pokmas per RW itu, Pokmas RT itu mengadakan pelatihan hidup bersih dan sehat, penyuluhan PHBS itu, penyuluhan hidup bersih dan sehat. Nah, dari situ yang diundang sasarannya adalah lebih banyak ke ibu-ibu, tapi juga tetap dihadiri oleh bapak-bapak juga. Nah, dari penerapan PHBS itu diharapkan untuk pemenuhan gizi, untuk perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga itu diharapkan memang diterapkan per keluarga. Jadi yang mereka dapatkan di pelatihan itu dari narasumber puskesmas maupun dinas kesehatan, itu mereka mendapatkan materi yang cukup bagus seperti itu. Dan juga mereka membawa pulang pendukung pelatihan, jadi seperti tempat sampah, seperti bunga lavender, lalu ada
itu new normal kit seperti itu. Jadi memang didukung dari program RT Keren tersebut itu jalan. Dan ini kehadiran teman-teman dari mahasiswa KKN juga ada, mereka membantu proses penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kami sangat terbantu sekali dengan adanya mahasiswa KKN ini karena dari perangkat kelurahan sendiri pun juga sedikit gitu loh, perangkat kelurahan sedikit. Kalau misalkan ada teman-teman KKN itu sangat merasa terbantu sekali. Jadi apapun kegiatan dari kelurahan itu bisa dibantu, bisa di backup oleh teman-teman KKN. Lalu setelah itu kalau di Blitar itu ada kampung KB juga, kampung keluarga berencana. Jadi penekanan kasus stunting juga bisa dilakukan diterapkan di kampung tersebut. Itu cuman dari DP3 AP2KB sendiri ininya, leading sektornya. Jadi sangat menarik sekali ya, Bu Lufian, karena ternyata peran adik-adik mahasiswa di kelurahan sangat-sangat sangat berkontribusi baik ya, baik pada pembangunan di kelurahan juga untuk pengentasan kasus stunting. Nah, harapannya untuk kedepannya ini mungkin dari kelurahan bagi akademisi bukan hanya dari pihak UPN tapi mungkin dari universitas-universitas lain di mana UPN ini menjadi inspirator bagi universitas lain dalam mengangkat tematik stunting ini. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Pak Jainal Abidin ini. Selalu ini Kota Blitar dulu lah yang sebagai lokasi untuk teman-teman mahasiswa ini KKN. Ini sudah tahun kedua ya Pak kalau nggak salah untuk kegiatan KKN tematik ini. Jadi kemarin itu memang malah ini enaknya berapa kelurahan yang bisa jadikan lokasi untuk kegiatan KKN. Saya bilang seluruh kelurahan Pak, saya gitu. Jadi manfaatnya biar dirasakan sama, semua kelurahan juga merasakan kehadiran teman-teman KKN gitu. Wih jadi banyak, nggak apa-apa Pak. Yang penting tema-tema dan manfaatnya itu memang benar-benar dirasakan di semua kelurahan. Jadi sama gitu loh. Tidak ada kelurahan yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Seperti jadi, itu. Harapan kami jadi sama-sama merasakan memang mahasiswa UPN ini sangat-sangat membantu ya. Iya, sangat-sangat membantu dan kami lihat dari media sosial dari kelurahan-kelurahan seperti itu, setiap kali ada kegiatan agenda kelurahan mereka selalu ada fotonya itu. Keberadaan apalagi mahasiswa identik dengan Instagramable ya, dan media sosial dan ini juga menjadi branding sendiri bagi desa, bagi kelurahan. Ya, betul sekali. Untuk harapannya tahun-tahun berikutnya dari UPN kami mohon kalau misalkan tetap dengan KKN tematik ini Kota Blitar tetap menjadi lokasi untuk kegiatan tersebut. Itu sangat welcome sekali di kita dan dari Bapeda sendiri juga sudah sangat welcome. Kemarin itu menyampaikan kerjasamanya tolong dijaga seperti itu. Terima kasih. Ya, lalu untuk Bapak Ibu mungkin dari universitas lain ketika apabila memang ada program-program KKN atau semacamnya yang langsung berhadapan langsung dengan masyarakat, kami pun juga akan mungkin bisa membantu bagaimana bisa masuk ke Kota Blitar. Seperti itu. Terima kasih. Ya, Bu Lutfin sangat-sangat menarik. Ada RT Keren, ada rumah makan, rumah pangan lestari, sangat-sangat menarik. Ya. Sangat-sangat menarik. Sebelum ke Mas Saudi Saud,
Aslur ini akan sedikit video ya, video tentang kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa UPN. Monggo Mas Dika videonya. Sambil menunggu video, mungkin saya sedikit berpantun ini ya. Sumbu kandil pada terisi, biar api berasa semua. Setiap keluarga jaga kondisi supaya janin dan anak tumbuh sempurna. Monggo Mas Dika, videonya kami tunggu. Searching for some kind of meaning, answers. I can believe in something now that you're not around. I know it's complicated, someday I'll have to face it, but I don't think that I can do it now. I can't deny it, the harder I fight, the deeper it pulls me down. Stuck in the same place, I can't even see straight. Well, you knocked me off my feet, yeah, you made a mess of me, but without you I just feel so incomplete. I can see that open road, but I just can't let you go. There's nowhere to breathe, it still brings me to my knees. Love won't let me leave. I've been walking the pavement, lost track of the days that I spent running circles around this town. Oke, video yang sangat menarik ya, yang sangat menginspirasi kita ya, menginspirasi, menggugah semangat kita untuk terjun ke desa, untuk ikut partisipasi, duduk bersama dengan masyarakat desa dalam tidak hanya untuk menggugurkan tugas kita sebagai mahasiswa, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pembangunan desa. Untuk selanjutnya kepada Mas Saudi Saud Aslur, mahasiswa administrasi publik UPN Veteran, kami persilakan untuk sedikit bercerita bagaimana sih selama KKN itu dengan tema desa bebas stunting itu, apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang program-program apa yang sudah berkontribusi pada masyarakat. Monggo Mas Saudi Saud. Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Yuli Witono selaku Ketua UP2M Universitas Jember. Yang saya hormati Bapak Dr. Zainal Abidin, Bu Lutfin Yasningrum, dan Mas Slamet Rianto selaku narasumber. Yang saya hormati Ibu Agustin selaku moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu atau teman-teman panitia ngopi Selasa batch ke-35, dan yang saya hormati Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang mengikuti webinar pada pagi hari ini.
Sebelumnya perkenalkan, saya Saudi Sautaslur, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, di mana saya kebetulan pada saat ini sedang menjalankan atau melakukan KKN tematik MBKM dengan skema desa bebas stunting. Kita baru melakukan KKN ini selama kurang lebih 1 bulan, dan mungkin tadi video yang dipresentasikan yaitu adalah sedikit cuplikan video yang telah kami lakukan untuk program kerjanya. Mohon izin Bapak Ibu, barangkali dalam penjelasan saya atau sharing session ini barangkali ada salah, mungkin bisa dibenarkan secara langsung ya. Untuk desa bebas stunting ataupun mengenai stunting menurut Kemenkes yaitu merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak, yaitu adanya gagal pertumbuhan tubuh ataupun mengenai kecerdasan di otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak tersebut lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam pola berpikir. Dalam mengatasi permasalahan stunting, kelompok kami membuat 3 divisi, di mana diantaranya yaitu adanya divisi mengenai pemberdayaan lingkungan. Untuk program kerjanya adanya forum group discussion mengenai sanitasi lingkungan. Output dari program kerja ini nantinya akan membuat filtrasi tentang air ataupun mengenai sanitasi air. Untuk program kerja kedua adanya sosialisasi mengenai PABS. Untuk sasarannya ada di sekolah dasar, MI, dan juga SMP. Untuk divisi yang kedua adanya divisi mengenai pendidikan dan penyuluhan. Untuk program kerjanya adanya sosialisasi mengenai stunting, adanya sosialisasi mengenai pendampingan KB, adanya sosialisasi mengenai pernikahan dini. Untuk pernikahan dini sasarannya yaitu pada teman-teman siswa-siswi SMP dan juga SMK, dan untuk program tiap bulannya atau program rutinannya adanya mengenai membantu posyandu, dan juga kita menjalankan program pendukung yaitu adanya kita mengadakan bimbingan belajar untuk teman-teman ataupun adik-adik yang ada di sekitaran tempat lokasi KKN kita. Untuk divisi yang ketiga yaitu adanya divisi ketahanan pangan dan UMKM, di mana program kerjanya yaitu mengenai penyuluhan MPASI dan LC-Mil, pembuatan vertical garden, dan adanya pembuatan mengenai SOP mitigasi stunting. Jadi dalam pelaksanaan program kerja kami juga memperhatikan matriks ataupun RPS yang diberikan atau luaran yang diberikan oleh UPN agar kita penuhi. Untuk kegiatannya juga bersifat fleksibel dalam arti kita tidak hanya menjalankan program kerja yang telah kita rancang, akan tapi kita juga membantu kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini. Seperti contohnya yaitu adanya kegiatan kemarin vaksinasi, adanya kegiatan penyaluran BLT dan semacamnya. Jadi kita juga turut membantu kegiatan-kegiatan tersebut. Dan untuk saat ini mungkin adanya persiapan pemilihan kepala desa, yaitu adanya pembentukan panitia pemilihan desa, kita juga ikut membantu. Dan mungkin mengenai luaran ini juga berdasarkan atau kemampuan kita. Semisal contohnya itu adanya teman kami yang di jurusan teknik lingkungan, mungkin bisa menyelaraskan jurusannya yaitu dengan cara membuat filtrasi mengenai sanitasi. Dan saya sendiri jurusan administrasi publik bisa membuat mengenai SOP mitigasi stunting atau alur, gimana ketika adanya balita yang terindikasi stunting, alurnya bagaimana, itu kami yang membuat. Dan juga dengan pertimbangan dengan puskesmas dan juga bidan desa. Seperti contohnya lagi adanya jurusan mengenai sistem informasi, untuk luaran ataupun outputnya, nah itu bisa memperbaiki mengenai website ataupun membuat ketika tidak adanya website. Alhamdulillah untuk kegiatan dan juga program kerja kami sangat didukung dan disupport oleh perangkat desa, puskesmas setempat, dan juga posyandu dan kader-kader dari posyandu tersebut.
misal dalam kegiatan bulan kemarin di puskesmas tempat mengeluarkan program kerja baru, yaitu adanya mengenai gercep gunting, yaitu gerakan cegah stunting, gerakan cepat cegah stunting, di mana kegiatan tersebut mengumpulkan balita yang teridentifikasi mengenai stunting dan juga mengenai gizi buruk, dan diberikan asupan gizi, vitamin, dan lain-lain, dan juga adanya pemantauan secara berkala oleh puskesmas dan juga bidan desa. Dan juga kami kemarin untuk program kerja tersebut adalah program kerja yang baru bulan kemarin dirilis ataupun diluncurkan, dan nantinya akan ada menjadi program kerja bulanan oleh puskesmas tersebut. Dan kami juga kemarin dimintai tolong untuk sedikit kayak memberikan materi ataupun sosialisasi mengenai bahaya stunting dan juga mengenai apa saja yang harus dicegah itu sendiri, Bapak Ibu. Mungkin adapun tantangan yang kami alami, yaitu yang pertama mungkin ini juga menjadi hal yang menarik menurut saya, ketika kita mungkin tidak adanya jurusan dari kedokteran ataupun jurusan gizi, tapi kita mengambil skema ataupun adanya skema desa bebas stunting itu sendiri, dan juga tantangan selanjutnya itu adanya tidak semua masyarakat yang ada di sini mengikuti posyandu. Jadinya banyak balita yang mungkin belum terdata ataupun tidak teridentifikasi stunting, padahal balita tersebut terkena stunting. Itu tantangan kita. Dan juga mungkin kemarin juga pada saat kegiatan posyandu kita melakukan door to door, dalam arti di sini ada 3 dusun, tapi dalam posyandunya terdapat 6 titik pos atau 6 posyandu, karena mungkin yang kita ketahui atau kondisi lokasi kita berada di bawah kaki Gunung Penanggungan, di mana jarak antar dusun satu dengan dusun sebelah itu sangat jauh, dan juga walaupun satu dusun juga jaraknya juga sedikit lumayan jauh, tidak seperti di kota-kota ataupun di Surabaya yang rumah-rumahnya berdempetan. Di sini rumah-rumahnya juga sedikit jarang ketika ada di desa atas. Jadi ketika adanya balita yang terkena stunting, kita biasanya door to door itu tadi. Dan juga mengenai faktor sanitasi yang di desa atas ini sedikit atau adanya halangan ataupun sanitasinya agak susah didapatkan. Mungkin Oke, Mas Saudi, dari sudah 1 bulan ya ada di lapangan. Nah, ya. Kira-kira menurut Mas Saudi yang paling menonjol pada sasaran atau masyarakat yang tempat tinggal atau tempat KKN Mas Saudi, itu yang paling menonjol itu permasalahannya apa? Penyebab utamanya dari tingginya kasus stunting di sana apa, Mas? Ya Bu, untuk permasalahan yang menurut saya itu menjadi topik utama, yaitu adanya misal budaya pernikahan dini, dan juga itu tidak semua masyarakat itu membawa balitanya ke posyandu, Bu. Jadinya ketika balita itu sakit ataupun balita itu terkena stunting kan tidak terdeteksi ataupun terdeteksinya pada saat dia melakukan pelayanan di puskesmas, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, jadi memang faktor sosial budaya yang paling menonjol ya? Iya, Bu. Ya. Untuk itu intervensi apa, Mas, yang dilakukan dalam mengatasi istilahnya mengurangi resiko stunting dalam pendekatan faktor yang tadi ya, yaitu sosial budayanya, Mas, ya, yang Bu, sudah dilakukan. Untuk yang sudah kami lakukan yaitu adanya sosialisasi pernikahan dini dengan sasaran di SMP, dan setelah hari raya ini adanya sosialisasi pernikahan dini dengan SMK setempat. Jadi kita masuk ke SMP dan SMK. Terus mengenai sosialisasi stunting sendiri,
itu juga kami lakukan pada saat posyandu. Begitu, Bu. Oh, jadi kaitannya masih dalam proses edukasi ya, edukasi masyarakat, Iya, Bu. menambah knowledge, sehingga harapan dari penambahan knowledge atau pengetahuan itu diharapkan bisa menjadi suatu perubahan perilaku. Seperti itu ya Mas ya? Iya, Bu, benar, Bu. Ya, terima kasih Mas Saudi Saud, semoga selalu sehat ya, selamat di lapang. Amin. Dan menjadi menjadi sosok yang selalu dikagumi, selalu dirindukan oleh masyarakat selesai melaksanakan program KKN. Karena kalau misalnya dirindukan oleh masyarakat, pasti kelompoknya Mas Saudi Saud itu sangat-sangat menyentuh hati, menyentuh masyarakat. Seperti itu. Terima kasih ya Mas Saudi. Terima kasih. Selalu. Sama-sama, Bu. Untuk selanjutnya kepada Mas Slamet Rianto, co-founder Ahli Gizi, kami persilakan, beliau akan memberikan pemaparan terkait stunting yang berhubungan dengan gizi ya, gizi spesifik. Monggo, Mas Slamet Rianto. Baik, terima kasih Bu Agustin. Suara saya terdengar nggih, Bu? Terdengar sangat jelas sekali, Mas. Terima kasih atas waktunya untuk berbagi mungkin ya beberapa pengalaman saya terkait dengan mungkin terlibat dalam kegiatan penanganan stunting begitu. Perkenalkan, nama saya Anto dan saat ini kami juga sedang mengembangkan platform Ahli Gizi ID. Mungkin nanti juga bisa dilihat di Play Store. Itu adalah platform gratis ya untuk menjembatani terkait dengan edukasi gizi kepada masyarakat dan bisa apa saja, dan di situ tersedia ribuan ahli gizi yang nanti siap untuk menerima pertanyaan dan konsultasi dari masyarakat begitu. Saat ini juga saya aktif sebagai peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang juga salah satu fokusnya itu terkait dengan penelitian gizi makanan termasuk dengan stunting gitu. Dan di sini saya akan coba share, mungkin bisa dibantu dari panitia. Nah, ini saya menyampaikan terkait dengan potret stunting di Indonesia. Kita semoga nanti bisa menjadi insight buat para hadirin sekalian terkait dengan topik ini ya, karena cukup menarik dan sudah sangat panjang untuk dibahas dan sampai dengan hari ini dengan target 14% di nasional untuk di tahun 2024, yaitu di target RPJMN. Gitu. Jadi sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk mensukseskan dan juga berkontribusi. Gitu ya. Apalagi kita berada dekat dengan masyarakat dan harusnya kita memiliki kontribusi yang nyata terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, untuk pertemuan siang hari ini, saya coba sharing terkait dengan stunting, kemudian bagaimana stunting di Indonesia, dan kerangka penanganan yang ada saat ini, dan juga potensi desa dalam penanganan stunting. Boleh lanjut? Nah, ini mungkin dari teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian ada jamaah Instagram mungkin di sini. Nah, ini ada yang tahu nggak mungkin lokasinya di mana atau sebutan viralnya apa gitu ya? Di foto ini. Nepal of Java ya? Oh iya Bu ya, Nepal Van Java ya Bu ya? Oh, Nepal Van Java ya. Iya, Nepal Van Java gitu. Nah, ini adalah salah satu lokasi di Magelang gitu yang kemudian viral karena fotonya dan disebut mirip dengan Nepal gitu, makanya disebut Nepal Van Java begitu. Nah, kalau mungkin dari adik-adik mahasiswa sekalian yang ada di sini atau Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya sebenarnya apa potensi terbesar dari desa ini gitu, mungkin tidak sedikit dari kita akan mengatakan, oh keindahan alamnya gitu, oh karena sumber daya alamnya gitu. Tapi terkadang kita dalam pengembangan sesuatu lupa bahwa sebenarnya potensi terbesarnya itu adalah di sumber daya manusianya. Misalnya dalam konteks pengembangan desa wisata, terkadang kita ketika datang sebagai tim pengembang gitu langsung menyatakan, Pak ini potensinya apa gitu kan? Ini kekurangan desa ini apa gitu ya. Kemudian tapi kita lupa bahwa yang harus kita garap juga, yang lebih penting itu adalah sumber daya manusianya. Mungkin di sekitar kita, mungkin pengalaman dari teman-teman juga pernah melihat suatu mungkin tempat viral gitu ya, tapi tidak bisa sustain sebagai lokasi wisata gitu, karena tidak disiapkan sumber daya manusianya.
ataupun mungkin dia sustain, tetapi alamnya sendiri rusak gitu. Alamnya sendiri rusak sehingga mungkin wisatanya berubah gitu ya. Jadi mungkin dari wisata alam berubah ke wisata lain yang mungkin kurang sehat begitu. Nah, itu yang jadi concern dan salah satu tantangan dari sumber daya manusia tentu terkait dengan masalah gizi baik kronis ataupun akut, dan salah satunya adalah masalah gizi stunting. Nah, ini saya memberikan gambaran gitu, stunting itu apa gitu. Karena kita tahu bahwa kita ada target di tahun 2045 yaitu Indonesia Emas, di mana 100 tahun kemerdekaan harapannya kita memiliki generasi-generasi yang emas gitu. Padahal kita juga tahu bahwa saat ini nanti kita berpotensi mendapatkan bonus demografi. Jadi usia produktifnya itu akan lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan kelompok usia yang lain. Tetapi saat ini kita masih ada ancaman yaitu stunting. Nah, stunting itu apa? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan juga mengalami gangguan perkembangan pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Ini kekurangan gizi kronis, artinya gizi kronis itu kekurangannya tidak hanya terjadi pada saat ini saja, tetapi dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai ketika masa konsepsi atau masa pembuahan ya. Makanya kenapa kalau nanti saya mungkin sedikit menyebutkan salah satu target untuk penanganan stunting itulah calon pengantin. Ya, mungkin di sini ada Bapak Ibu atau adik-adik yang mau menikah gitu ya. Nah, itu harus dipersiapkan gitu ya. Bagaimana nanti tidak melahirkan generasi yang stunting. Nah, stunting itu salah satunya ditandai dengan perawakan yang pendek. Hanya saja tidak semua anak yang berperawakan pendek itu adalah stunting. Jadi kalau tadi Mas Saudi menyampaikan ketika di posyandu itu ada pengukuran gitu. Nah, pengukuran itu kita baru mendeteksi bahwa anak itu pendek atau tidak. Atau mungkin kita menyebutnya dia stunted gitu. Dan stunted itu belum tentu dia stunting. Nah, cara untuk memastikan dia stunting tentu dengan diagnosis oleh tenaga kesehatan. Karena jika dia juga harus ditandai dengan adanya gangguan perkembangan. Nah, inilah yang disebut sebagai ancaman gitu ya. Karena dia tidak hanya fisiknya pendek saja gitu. Karena kalau kita lihat mungkin profil-profil teman kita banyak kok yang fisiknya pendek tapi dia pinter gitu ya, mungkin juara kelas gitu. Nah, tapi yang concern kita tidak hanya pendek tapi dia juga ada gangguan perkembangan gitu. Nah, ada banyak resiko dari stunting ini. Pertama, dia beresiko untuk memiliki IQ 11 poin lebih rendah daripada anak-anak yang tidak stunting. Jadi terkadang kalau kita melihat profil gitu ya ketika di desa, kenapa banyak yang putus sekolah? Mungkin bukan motivasi mereka gitu untuk sekolahnya itu kurang atau mungkin biaya yang kurang gitu. Tapi memang kemampuan intelektualnya itu untuk bisa lanjut sekolah itu mungkin memang kurang karena ketika mengalami stunting ada resiko penurunan IQ gitu. Kemudian meningkatkan resiko kematian dan juga kesakitan pada balita. Bahkan resiko kematian itu hampir 4 kali lipat ketika masa balita dan dia mengalami stunting. Nah, ketika dewasa, ini yang perempuan punya resiko pendek sekitar 6,6 cm dibandingkan dengan yang tidak stunting ketika balitanya. Kalau laki-laki 9 cm. Nah, dari sini juga sudah mempengaruhi kesempatan kerja ya. Gitu. Misalnya ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi polwan, ada yang mau mungkin jadi pramugari, yang kemudian salah satu yang dinilai adalah profil tingginya. Nah, ketika stunting otomatis kesempatan itu sudah berkurang. Nah, kemudian akibatnya apa? Mungkin di sebelah kanannya gitu ya, ada kesempatan bekerja dan juga pendapatan yang lebih rendah sekitar 22% ketika dewasa. Kemudian tidak hanya itu, meskipun sebab utamanya adalah kekurangan gizi, tetapi dari stunting ini nanti dia akan beresiko untuk meningkatkan penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi atau DM. Yang ini akan terjadi lebih awal atau dia nanti ketika usia produktif bisa sudah mengalami penyakit ini. Otomatis ketika orang dengan usia produktif mengalami penyakit-penyakit ini, ya dia tidak bisa produktif lagi. Gitu. Makanya mungkin dia akan mengganggu perekonomian keluarga, kemudian keluarganya jadi mungkin keluarga yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, anaknya mungkin nanti juga jadi stunting juga begitu. Dan di tingkat nasional tentu ini akan mempengaruhi terkait dengan daya saing gitu ya, dan juga penurunan GDP. Nah, ini adalah kerangka penyebab dari stunting. Jadi benar tadi disebutkan oleh Prof. Juli juga bahwa stunting itu tidak hanya satu faktor. Oh, faktor makanan. Jadi intervensinya harus PMT terus
Itu bukan gitu. Kita harus lihat penyebabnya apa gitu dari anak ini, dan otomatis ketika kita berbicara sasaran di desa, itu masing-masing anak punya penyebab yang bisa jadi berbeda-beda gitu. Nah, penyebab utamanya tentu karena konsumsi yang tidak adekuat, yang tidak cukup gitu ya. Mulai dari ibu hamil, balitanya gitu. Kemudian juga adanya penyakit infeksi. Misalnya karena diare, kemudian karena mungkin TBC gitu. Itu juga bisa menjadi penyebab. Kemudian penyebab tidak langsungnya apa? Ini misalnya dari ketahanan pangan gitu di tingkat keluarga. Untuk akses makanannya susah gitu. Misalnya mungkin keluarga-keluarga di perkotaan gitu ya, ketika kemarin pandemi, pekerjaannya hilang gitu ya, otomatis juga ketahanan pangannya turun. Kemudian yang terpenting juga adalah pola asuh gitu. Pola asuh ya, untuk keluarganya. Kemudian juga ada tadi lingkungan. Bisa jadi di tempat-tempat tadi yang wisata-wisata yang disebutkan, mungkin tadi juga Mas Saudi bilang di lokasi tempatnya itu adalah salah satu masalahnya adalah sanitasi gitu. Tidak semua rumah itu punya jamban gitu. Dan terkadang program kita itu hanya fokus pada pembangunan jamban, tetapi tidak merubah bagaimana orang yang sebelumnya mungkin BAB-nya sembarangan untuk BAB di jamban gitu. Mungkin pengalaman di daerah pegunungan itu kan airnya melimpah gitu ya. Jadi kadang orang BAB dengan air melimpah itu dan sudah terbiasa itu cukup memuaskan kata mereka gitu. Dibandingkan dengan mereka tiba-tiba harus berubah BAB di WC yang mungkin tidak ada, mungkin tidak semelimpah ketika di sungai. Gitu. Dan Mas itu kadang yang terlupa. Waktunya gitu. kurang 5 menit ya. Ya baik Bu. Kemudian berikutnya ini profil untuk stunting di Indonesia. Ini 3 dari 10 balita itu mengalami stunting, jadi hampir 24% dari SSGI. Dan kemudian tidak hanya stunting di Indonesia, tapi juga yang masalah gizi akutnya ada sekitar 7% gitu. Jadi masalah terkininya juga ada gitu, yang nanti berpotensi stunting. Dan juga di sini dari SSGI juga disebutkan bahwa stunting ini tidak hanya terjadi pada kelompok yang miskin, tetapi juga bahkan kelompok yang terkaya gitu juga terjadi stunting. Dan 52,3% anak stunting ini tinggalnya di daerah rural atau desa. Nah, kalau di sebelah kanan ini dapat dilihat bahwa lokasi-lokasi mungkin daerah prioritas wisata, boleh dilihat ya, itu angka stuntingnya juga tinggi gitu. Misalnya kayak di Labuan Bajo, kemudian di Borobudur, di Danau Toba, itu angka stuntingnya tinggi. Artinya harusnya kita seperti Bali gitu ya, mungkin yang stuntingnya itu 10%. Jadi harapannya wisata itu bisa menjadi solusi, salah satu solusi untuk penurunan stunting. Gitu. Boleh lanjut? Nah, ini mungkin di Jawa Timur ya. Tadi mungkin ini salah satu juga poinnya di Jawa Timur itu di kota Surabaya gitu ya. Meskipun dia kota Surabaya dengan resources yang banyak, ternyata juga stuntingnya tinggi gitu. Oke, lanjut. Oke, ini adalah kerangka penanganan stunting yang mungkin sasaran prioritasnya adalah remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, balita. Jadi calon pengantin sekarang harusnya mendaftarkan diri itu 3 bulan sebelum pernikahan, karena nanti akan ada pendampingan dan juga pengukuran terlebih dahulu. Jadi siap-siap untuk para pengantin, calon pengantin ya. Dan dengan investasi penurunan stunting itu kita akan mendapatkan keuntungan sekitar 48 kali lipat begitu ya perhitungannya. Dan salah satu poinnya adalah di kegiatan konvergensi gitu ya, yang mungkin masih jadi PR. Lanjut. Nah, ini potensi-potensi desa gitu ya terkait dengan penanganan stunting. Pertama, desa itu paling dekat dengan sasaran, benar ya? Karena desa itu kalau kita bicara mungkin di kabupaten, kita masih ngomongnya prevalensi, tapi kalau kita sudah sampai di desa, kita akan berbicara mana orangnya, mana alamatnya gitu. Jadi paling dekat dengan sasaran dan paling tahu dengan sasaran. Kemudian desa harapannya adalah sebagai pusat konvergensi. Jadi jangan sampai mungkin tantangan saat ini itu semua dinas gitu ya, semua pihak pengen menunjukkan diri melakukan stunting gitu. Tiba-tiba sudah di desa sudah ada program gitu ya. Pendamping aja ada banyak ya, ada pendamping pembangunan manusia, kader pembangunan manusia, ada pendamping KB gitu. Kalau itu tidak dikonvergensikan di desa, maka programnya ada tapi tidak akan sendiri-sendiri gitu. Termasuk juga misalnya dari KKN di teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin potensinya dari alokasi pendapatan desa, kemudian kebersamaan masyarakat, potensi alam, dan juga kearifan lokal gitu ya. Mungkin salah satu contoh kearifan lokal misalnya masih ada budaya misalnya dukun bayi gitu. Nah, ada salah satu daerah itu menggunakan dukun bayi itu sebagai media edukasi. Jadi ketika dukun bayi tidak diabaikan gitu, tidak disarankan tidak menggunakan dukun bayi, tapi ketika proses memijat bayi itu
si dukun sambil memberikan edukasi untuk ibunya, dan sebelumnya si dukun sudah diberikan edukasi oleh tenaga kesehatan atau bidan setempat. Jadi itu salah satu bentuk dari pemanfaatan kearifan lokal setempat begitu. Boleh lanjut? Nah, ini contoh juga di Kabupaten Wonosobo, kita mengembangkan isi piringku tadi untuk meningkatkan konsumsi pangan di tingkat keluarga, dan ini makanan-makanannya tradisional gitu ya, makanan-makanan lokal setempat gitu, yang kemudian biasa dan sering dimakan tapi sebenarnya bergizi, karena masih banyak anggapan bahwa isi piringku itu harus dari makanan-makanan yang mungkin mahal gitu. Ini misalnya sebelah paling pojok kanan itu adalah mie ongklok, mungkin kalau teman-teman yang jadi Jawa Tengah tahu. Nah, mie ongklok itu sebenarnya bagaimana caranya biar dia memenuhi konsep isi piringku gitu. Kita coba visualisasikan. Kemudian yang paling bawah ini adalah menu-menu dari kegiatan budaya. Jadi kalau di Wonosobo itu mulai dari kegiatan kelahiran, kemudian kehamilan, kematian, semuanya ada acara makan-makannya gitu ya. Dan itu seringkali warga mendapatkan makanan di situ, termasuk misalnya ketika ruat rambut gimbal gitu. Nah, itu kita coba visualisasikan bagaimana makanan-makanan yang ada di budaya-budaya tersebut itu bisa memenuhi kebutuhan sehari. Nah, kira-kira demikian untuk beberapa insight mungkin ya dari terkait dengan stunting di Indonesia dan mungkin penanganannya. Terima kasih Bu Agusti. Terima kasih, sama-sama. Menarik sekali, sangat-sangat menarik. Apalagi lihat piringku ini di bulan puasa ini, saya jadi lapar. Gini Mas Rianto, terkait pemenuhan gizi ya, pemenuhan gizi itu memang kita memang selama ini kebanyakan program-program itu biasanya dikaitkan dengan MPASI dan MPASI. Padahal memang banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut yang sudah dipaparkan oleh Mas Rianto. Nah, ini yang sangat menggelitik saya ya. Tadi disampaikan bahwa di Jawa Timur itu angka stuntingnya sangat tinggi, tetapi yang paling tinggi di kota Surabaya, padahal termasuk kota. Dan itu tidak hanya terjadi di Surabaya, tetapi juga di Jember. Di Jember itu kalau saya lihat data, loh kok yang paling tinggi itu malah di daerah urbannya daripada daerah ruralnya. Mungkin apa ya Mas ya yang terkait dengan hal tersebut? Diberikan pencerahan. Mungkin seringkali terlupa adalah di pola asuh begitu. Jadi mulai dari pola asuh pemberian ASI eksklusif begitu. ASI eksklusif itu kan sampai usia 6 bulan, dan kadang itu terlupa dan disubstitusi dengan mungkin sumber susu yang lain gitu. Kemudian sebenarnya ASI kan juga diteruskan sampai 2 tahun. Nah, itu kadang ibu juga nggak telaten sampai usia 2 tahun. Kemudian pemberian MPASI gitu ya. Padahal pemberian MPASI itu juga memiliki peran yang penting, karena setelah usia 6 bulan itu kan ASI sudah tidak bisa memenuhi full kebutuhan dari balita, dan sehingga komposisi MPASI-nya itu harus benar. Nah, seringkali ada asumsi itu bahwa MPASI itu yang sehat itu mungkin sayur, buah, dan karena mungkin dia ikut Instagram ini, Instagram itu gitu ya, tanpa konfirmasi ke tenaga kesehatan, dan kadang malah dipaksakan untuk konsumsi sayur, konsumsi buah pada balita yang mungkin dia seharusnya lebih banyak ke protein hewaninya. Jadi ada praktek yang salah. Nah, terutama di masyarakat perkotaan ini kan lebih ke waktu ya. Kadang ibunya itu bekerja, kemudian diasuh oleh mungkin pengasuhnya gitu ya. Namanya ibu sama pengasuh gitu ya. Ibu sama pengasuh yang mungkin dibayar itu rasanya pasti berbeda gitu, Bu. Dan itu kadang yang tidak telaten pengasuh penggantinya itu untuk memberikan pengasuhan yang sebenarnya sesuai dengan ibunya gitu. Kalau ibu itu kan seperti ada feeling ya Bu ya, ketika kadang anaknya merasakan apa itu kan ibu juga merasakan gitu. Nah, itu kadang yang tidak bisa didapatkan, karena ketika pengasuhan langsung oleh ibu, maka psikologis anaknya kan juga terbangun begitu. Nah, itu mungkin kadang yang jadi tantangan ketika di masyarakat perkotaan, ketika masanya pemberian ASI eksklusif, dia nggak telaten untuk misalnya memompa atau memberikan ASI gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin terjadi. Yang kedua mungkin dari sanitasi gitu ya. Mungkin rumahnya padat, mungkin banyak-banyak daerah yang slum area gitu ya, di daerah perkotaan yang memang dari segi sanitasi itu kurang, air bersih segala macam, sehingga penyakit infeksi bisa menjadi penyebab utama stunting juga. Dan mungkin salah satu kelebihan mungkin masyarakat pedesaan itu terkait dengan ketahanan pangannya mungkin akan lebih
bertahan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, terutama kemarin pas masa pandemi. Mungkin saya juga memprediksi mungkin di Surabaya itu akibat dari pandemi juga begitu. Ketika banyak orang kehilangan mungkin pekerjaan gitu ya. Kalau di desa masih bisa ngandal kayak mungkin bahasa Jawa ngandal ke tetangga atau ngandal ke keluarga. Kalau di perkotaan kan nggak bisa ya, kalau nggak punya uang karena nggak bisa beli untuk makan juga gitu. Mungkin demikian kira-kira Bu. Sangat-sangat menarik sekali. Kadang kita nggak kepikiran ya, kadang kita hanya berpikir mungkin di desa dan di desa ternyata hampir ya kita harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Mungkin ini menjadi PR kita ya, nanti KKN coba kita KKN kota tapi KKN-nya bukan di mall ya, di masyarakat kotanya. Oke. Mungkin ada, terima kasih Mas Anto, mungkin ada dari peserta yang hadir di sini ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin Mbak Oli bisa dibantu untuk menampilkan slide itu. Oke. Nah, yang pertama, apakah ada, ini mungkin pertanyaan ke Pak Zainal ini ya. Apakah ada potensi menghubungkan hasil KKN kewirausahaan dengan penanganan stunting secara khusus di desa atau kelurahan program KKN ke depan? Monggo Pak Zainal. Tentu saja ada ya relevansinya bagaimana mengaitkan KKN kewirausahaan dengan KKN stunting, karena stunting itu kan salah satu penyebabnya kan adanya kemiskinan, jadi tidak ada tambahan sumber pendapatan. Nah, kegiatan KKN kewirausahaan dan ekonomi kreatif itu salah satunya adalah meningkatkan atau menumbuhkan potensi kemungkinan pendapatan tambahan dan mengembangkan kewirausahaan bagi terutama ibu-ibu ya. Kalau kita lebih spesifik lagi adalah pendampingan kewirausahaan itu kepada ibu-ibu, sebagaimana yang dilakukan pada KKN tematik UPN waktu kami tahun lalu di di Sidoarjo. Harapan kita tentu di KKN tematik ekonomi kewirausahaan itu akan mendukung KKN atau program stunting yang ada di pemerintah setempat. Itu jawaban saya, Bu Agustin. Oke, matur nuwun. Pak Zainal. Pertanyaan yang kedua, Mbak Citra. Bagaimana ahli gizi bisa bekerja sama dengan desa dan perguruan tinggi? Ini pertanyaan untuk Mas Anto ini ya. Monggo Mas Anto. Ya, kami sebenarnya sangat terbuka sekali untuk kerjasama dengan berbagai pihak, karena kalian juga ada platform mulai dari aplikasi ahli gizi ID sendiri yang di dalamnya juga ada artikel-artikel kesehatannya juga. Kemudian kita juga ada Instagram dengan hampir 50 ribuan follower ya, sehingga untuk kegiatan edukasi juga lebih mudah begitu. Nah, selama ini kerjasama yang pernah kami melakukan misalnya dengan FKM UNER gitu terkait dengan pelatihan mahasiswa ketika mereka akan terjun ke lapangan, bagaimana cara memberikan konseling atau edukasi gitu, juga kita pernah melakukan itu. Kemudian kita juga sering mendapatkan sebagai lokasi kegiatan magang mahasiswa, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tertarik dengan kegiatan sistem informasi kesehatan dalam hal ini, atau bagaimana memanage dari aplikasi dan juga memanage platform Instagram segala macamnya untuk kegiatan-kegiatan edukasi. Dan dengan desa mungkin selama ini kita belum pernah ada pengalaman, tapi sangat terbuka untuk melakukan kerjasama terkait dengan gizi begitu tuh. Mungkin sedikit masukan ini Mas Anto, sangat menarik sekali karena ada program magang di tempat Mas Anto. Jadi sedikit masukan aja bagaimana kalau program magang itu juga bisa tidak hanya di kantor tetapi juga ada di masyarakatnya, sehingga ada kontribusi juga di desa seperti itu. Ini hanya masukan aja Mas Anto. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya ini untuk Mas Sauki ya, apa harapan khusus desa atau bukan untuk Bu Lutfin, apa harapan khusus desa atau kelurahan terhadap program KKN tematik di kesempatan yang mendatang? Monggo Bu Lutfin.
Bulutin, Bentar, Mas. tadi agak kurang tercopy. Coba diulangin lagi, Bu Bulan. Oke. Apa harapan khusus desa atau kelurahan terhadap KKN tematik kesempatan mendatang? Harapan dari desa terkait KKN tematik. Ya, baik. Terima kasih. Untuk harapan ke depannya seperti apa tentang KKN tematik ini tadi di saat awal juga sudah saya sampaikan. Semoga dengan kegiatan KKN tematik ini dari UPN Veteran masih tetap berlanjut untuk memilih lokasi di Kota Blitar, di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Blitar sebagai lokasi KKN tematik tersebut. Memang manfaatnya itu sangat luar biasa dan fokus karena ada temanya ini sehingga fokus yang ada di lapangan itu dirasakan secara baik oleh masyarakat. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, mungkin ini buat Mas Saudi. Apakah ada masukan dari mahasiswa untuk pelaksanaan KKN tematik ke depannya? Misalnya terkait pembekalan, kemudian kerjasama, ataupun kolaborasi dengan pihak swasta. Monggo Mas Saudi. Ya, baik Bu, izin masuk. Untuk masukan dari saya mungkin kita juga harus melihat kondisi di sekitar kami. Misalnya barangkali ada perusahaan ataupun ada mitra-mitra, jadinya kita bisa menjalin kerjasama ataupun mitra tersebut bisa menjadi supporting dari program kerja kita. Jadinya bisa sama-sama menguntungkan seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Memang sangat diperlukan ya Mas ya. Ya, jadi kita nggak bisa kerja sendiri, tetapi dalam pelaksanaan KKN itu semua pihak harus terlibat, juga dengan masyarakatnya ya. Jadi harapannya kalau kita tinggal, masyarakat itu sudah bisa mandiri, seperti itu ya Mas ya. Ini Mas Anto, maaf ada pertanyaan lagi untuk Mas Anto. Bagaimana cara melakukan kerjasama dengan ahli BCID? Apakah bentuknya dalam bentuk pelatihan atau pembekalan saat KKN? Monggo Mas Anto. Ya, untuk kerjasama nanti bisa lewat email ahli BCID bersurat atau melalui juga DM Instagram juga boleh. Nanti kita akan ada tindak lanjut dari tim kami begitu Bu. Bisa bentuknya bisa berbagai macam, misalnya pelatihan pengelolaan media digital misalnya seperti Instagram begitu. Kemudian pelatihan untuk edukasi atau juga pembuatan media promosi kesehatan gitu. Ada juga pelatihan terkait dengan pelatihan terkait dengan atau edukasi terkait dengan mungkin masalah gizi yang lain gitu. Kita juga sudah ada sih, tadi saya menyebutkan belum ada, tapi terkait dengan desa kami juga kemarin melakukan pendampingan desa untuk kegiatan pengukuran antropometri, pelatihan untuk kader-kader desa gitu. Jadi kita ada sekitar ribuan ahli gizi dan tersebar di seluruh Indonesia yang tergabung di kami, jadi akan lebih fleksibel untuk di mana saja yang mau bekerja sama begitu. Menarik sekali. Monggo dari para peserta yang ada di sini, baik dari desa, dari pihak akademisi dan mahasiswa, silakan membuka media sosial ya Mas ya, dari ahli BCID, bisa berkolaborasi, bisa bekerjasama dalam pelaksanaan program-program yang ada di desa seperti itu. Sebelum saya kembalikan ke MC ya, saya sangat berterima kasih sekali kepada 4 para narasumber yang sangat-sangat menarik, yang keren-keren banget ya, di mana melihat perspektif stunting dari tidak hanya dari bidang kesehatan tetapi dari perspektif yang berbeda, sehingga kajian stunting ini akan selalu menjadi PR kita, selalu menjadi hot issue ya, untuk selalu diangkat dalam acara Ngopi Selasa. Akar bambu seratnya kuat, batang ditetak, daun berserak. Agar keluarga selalu sehat, perlu kerjasama banyak pihak. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Oli. Monggo Mbak Oli. Terima kasih Mbak Wulan. Ini
pantunnya jagoan, jadi saya nggak mau bikin pantun ini ya, tambahan ya. Sudah kece sekali nih Mbak Ulan. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, Pak Zainal, Bu Lutfin, Mas Saudi, dan Mas Anto. Sebelum kita tutup, kita punya 2 door prize. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah mengisi link presensi, namanya akan saya masukkan ke dalam link door prize ini. Kebetulan ada, kita gunakan of names ini. Ada yang belum mengisi link presensi kah? Atau mau saya berikan 1 menit kali ya, 1 menit 2 menit, Mbak Ulan ya, buat yang belum mengisi mungkin isi dulu gitu ya. Kasihan nanti kalau udah dipasang ternyata saya belum gitu ya. Ini ada. Saya nggak pernah kena ya Mbak Oli. Mungkin disambit ya Mbak, baru kena. Sebentar, saya cek dulu ya. Ini kalau lihat dari pesertanya ada 50, sebenarnya sempat di atas 60 tadi Mbak Ulan gitu ya. Bapak Ibu silakan kalau misalnya masih mau komplitkan presensinya, saya akan munculkan ini totalnya ada 51 peserta. Sebentar, saya cek terakhir deh. Mudah-mudahan kalau ada yang tambah, saya bisa bantu ini ya, 51 orang ya di dalam link presensi Mbak Ulan. Jadi saya akan putarkan saja. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini menjelang nih, sudah ada yang zuhur mungkin di beberapa tempat ya. Saya sudah dengar ada azan-azan. Jangan berbuka ya, masih tengah hari ini. Jadi jangan tertipu dengan azan maghrib walaupun sama. Baik Bapak Ibu, ini ada 51 orang yang ikutan door prize kali ini. Nanti door prize dikirimkan oleh tim panitia. Kita tarik yang pertama ya Mbak Ulan ya. Mohon Mbak Oli. Wah, ini memang rezekinya Ibu Francisca Mulyono ya. Bu Siska ini belakangan sangat rajin nih, beliau dari Universitas Parahyangan gitu ya. Wah, ini rezekinya nggak kemana nih Bu Tuti nih, mudah-mudahan Bu Tuti masih ada nih, Pak Hubertus nih sampaikan ke Bu Siska nih, nyampe ini, dapat door prize. Oke, yang kedua, hari ini kita ambil 2 saja gitu ya. Ini ada Susana An Berlianti, Dokteranda MSI. Oke, kita catat ada 2 nama. Mudah-mudahan ini membuat ngopi selasa kita senantiasa semarak ya, Mbak Ulan. Semakin semarak ya. Terima kasih Mbak Citra. Unpar lagi Mbak, kata Mbak Tuti gitu. Bu Tuti Rahmawati dari Unpar lagi Mbak. Ya berarti ikut lagi nanti aja Bu Tuti ya di Kopi Selasa 2 minggu berikutnya. Ini saya melihat wajah-wajah cerah nih. Ada Bu Haryanti dari Muhammadiyah Sidrap ya. Biasanya Pak Rektor ini yang ikut nih. Coba disampaikan salam saya Pak Jamaluddin. Dinantikan buat sharingnya ya Bu Haryanti ya. Makasih Bu. Ini kebetulan soalnya Pak Rektor UMS Sidrap ini udah cerita ada KKN tematik juga digitalisasi. Bisa berbagi ya gitu ya. Ini ada dari UPN, ini ada Mas Saudi, ada Pak Sumintak ya dari UIN Banten. Tadi pagi soalnya Pak Masikurnya sudah say assalamualaikum katanya mau ikutan. Ada Pak itu ada Bu, Gus Maskurnya ada di. Oh siap. Ya, siapa saja Bu. Sehat selalu ya Pak Masikur ya. Mudah-mudahan juga bisa berbagi ini. Kayaknya belum sempat sampai ngopi Selasa ini Banten nih. Udah harus ini nih, udah harus kebagian jatah berbagi. Pak Hubertus sehat selalu. Ada Mbak Fitri dari Pesona Desa Nusantara. Terima kasih sudah menjadi media partner ngopi Selasa. Mudah-mudahan bisa melebarkan sayap ngopi Selasa untuk selalu tayang istiqomah 2 minggu sekali gitu. Sehat ya Pak Hubertus. Ya, itu adalah ini mitra-mitra di awal Universitas Membangun Desa, semoga selalu setia mengawal ya. Jadi memang UMD ini sambil menutup kita menanti mengakhiri kegiatan portfolio Universitas Membangun Desa ini sebetulnya kita mulai dengan 4 mitra gitu ya. Saat ini sudah lebih dari 50 perguruan tinggi yang mengadopsi secara mandiri, artinya
mungkin kompak membantu mengkoneksikan dengan jejaring pihak swasta gitu atau pemerintah daerah. Tapi sangat menyenangkan melihat bahwa teman-teman perguruan tinggi atau desa sekalipun melakukan adopsi model, arti adopsi boleh dimodifikasi gitu ya, bergantung kepada apa yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi dan masing-masing desa. Tinggal di copy yang baik saja, yang kurang baik tinggal ditinggalkan sambil memperbaiki sehingga UMD-nya menjadi lebih tar dan lebih berdampak begitu kurang lebih. Ada Pak Dadang juga saya lihat di sini ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sehat selalu. Selamat siang, kita berjumpa lagi di Ngopi Selasa ke-36. Dinantikan kami menghubungi Bapak Ibu yang hadir supaya bisa berbaginya, kita bagi-bagi gitu ya. Semoga semuanya dapat jatah buat berbagi begitu ya. Siang Pak Dadang gitu ya, sehat selalu Pak Dadang. Ya, alhamdulillah sehat Bu. Ya, sambil kerjaan. Ya, ini YouTube nanti, jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini kami akan kirimkan e-certificate-nya ke masing-masing. Jangan lupa mengisi presensi. E-certificate kami bagikan bersamaan dengan materi dan link YouTube sehingga bisa dilihat kembali ketika Bapak Ibu ada waktu dan semua. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Bulan yang sudah tayang dari Surabaya. Beliau itu rektor atau wakil rektor dari Universitas Izin lift ya Mbak. Terima kasih Bulan. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Mbak Uli. Terima kasih Bu. Ya, sebetulnya masih mau nanya Sampai jumpa. RT keren itu ya, tapi ya udah habis waktunya. Iya Pak. Nanti di 2 minggu berikut ya Pak Hasan ya. Mungkin Pak Hasan bisa juga cerita nanti kita undang. Oke, terima kasih. Baik, saya izin akhiri Bapak Ibu, sampai bertemu lagi. Iya. Semoga menikmati Ramadan sampai ujung hari dan ini sebelum Ngopi Selasa berikutnya sudah Idul Fitri. Jadi saya sampaikan juga mohon maaf lahir batin. Selamat menikmati hari-hari dan waktunya dengan keluarga. Sehat selalu sampai nanti. Terima kasih Prof. Yuli. Saya melihat Prof. Yuli di ujung acara. Sampai bertemu lagi di edisi yang ke-36. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ulia.